Kompas Bisnis kembali untuk Anda dan saudara, bagaimana membuat waktu luang ini menjadi cuan? Ya mungkin dari kita banyak waktu luang tapi nggak salah ya kalau kita memanfaatkan ini untuk jadi pundi-pundi uang. Jualan online bisa jadi salah satu alternatif. Tapi memulai bisnis sendiri bukan berarti tanpa strategi yang ciamik nih. Apa sih sebenarnya tips dan trik jualan online agar bisa cuan terus? Kompas Bisnis sudah bersama dengan psikolog konsumen Irfan Agia. Selamat pagi, Agia. Nih boleh dong kita Pagi. dikasih pencerahan begitu ya. Ini kan kita mau jualan ya. Mungkin dari kita banyak waktu luang memanfaatkan media sosial, e-commerce begitu ya. Apa ini harus kita ketahui terkait dengan branding produk kita? Ya, jadi kalau branding sendiri punya definisi to differentiate ya, artinya untuk membedakan simpelnya. Jadi saat kita melakukan product branding, tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa membuat produk kita itu terlihat berbeda gitu ya, dibandingkan produk lain yang serupa. Sehingga mempermudah calon konsumen itu untuk mengenali dan mengingat ya produk kita, entah itu lewat nama brand yang unik, iklan yang menarik, atau keunggulan seperti harga yang murah, atau sebaliknya, lebih mahal tapi eksklusif seperti itu. Jadi memang perlu apa ya, personalisasi dari produk kita ya. Jadi mulailah dan memilih Betul. dengan nama produk, logo begitu ya. Dan apalagi nih untuk skill-skill apa yang harus diketahui dan dikuasai untuk bisa berjualan online? Ya, jadi sekarang itu sebetulnya semua bisnis, produk, dan brand di semua industri itu berlomba-lomba ya untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari konsumen di online. Nah, kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri ya, kita semua cari informasi sekarang porsinya jauh lebih banyak di online. Nah, tapi atensi kita jadi terbatas. Nah, konten yang menarik adalah konten-konten yang bisa menarik perhatian konsumen dari segi jargon, ceritanya, sampai mungkin brand ambasadornya ya. Tapi ada skill lain juga nih yang perlu kita perhatikan, yaitu personalisasi. Jadi kita perlu memberikan konten yang tepat di waktu yang tepat kepada segmen yang tepat, sehingga kontennya akan lebih efisien dan relevan. Nah, disitulah nanti ada skill itu digital marketing ya, nanti akan kita bahas. Jadi memang harus tahu dulu nih ya produk yang saya mau jual itu apa, targetnya untuk siapa, dan bagaimana narasinya kira-kira untuk bisa menyampaikan pesan Betul. manfaat dari produk yang kita ingin jual begitu ya. Nah, tadi kan ada juga riset terkait dengan membaca market begitu ya. Ini kan nampaknya cukup Ya. rumit ya. Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang ingin berjualan, bisa disederhanakan lebih apa ya, lebih sederhana lagi terkait dengan bagaimana membaca market ini? Betul, jadi kadang orang ketika mendengar riset itu sesuatu yang berat ya, padahal riset itu sesimpel misalnya kita ngobrol ya, ngobrol dengan calon konsumen, kira-kira barang dibutuhkan seperti apa, kemudian lihat berbagai media sosial gitu ya, apa yang sedang hype, sedang ramai dibicarakan, produk seperti apa, kita mengobservasi gitu ya, tren seperti apa, itu juga sudah termasuk riset gitu. Nah, idealnya memang kita perlu melakukan riset terlebih dahulu ya, karena fungsi dari riset itu salah satunya adalah meminimalisir resiko. Kita bisa saja membuat keputusan bisnis berdasarkan feeling gitu ya atau pengalaman. Namun tanpa dilengkapi data yang relevan dari riset, resiko untuk gagalnya itu akan lebih tinggi gitu. Misal kita mau berjualan online ke segmen ibu rumah tangga, tapi kita nggak tahu gitu ya perilaku belanja mereka kayak gimana, kapan saja waktu mereka membuka online shop, jenis promo apa yang mereka suka gitu ya. Jadi konsekuensinya akan lebih tinggi. Nah, kita risetnya bisa semudah baca-baca di online gitu ya, di trennya, di Twitter, di Facebook gitu ya, di Instagram, itu juga termasuk dalam riset gitu ya, yang mudah. Mhm. Ini kan kalau kita jualan online itu kan, biasa produk yang ingin kita jual dalam bentuk konten gitu ya, taruhlah di Instagram atau Ya, di e-commerce gitu. Tapi kan kalau ibu-ibu yang ingin, membuat konten kan tidak mempunyai skill yang terlalu bagaimana begitu ya, terlalu jago betul. misalnya, jago ngomong, jago mempresentasikan produk. Ini bagaimana nih, bisa diakalin dengan seperti apa? Ya, sebetulnya untuk belajar konten sendiri itu bertahap ya, gitu. Yang menjadi prioritas sebetulnya adalah kita bisa memahami matriks-matriks ya yang disajikan oleh platform-platform dari yang gratis dulu aja, gitu ya. Misalnya kita berjualan di media sosial dulu, kayak Instagram, terus di Google, di WhatsApp bisnis, gitu kan. Jadi kita bisa mulai belajar dari situ, karena kita perlu tahu misalnya ada matriks tentang ada kata engagement. Itu tuh apa sih? Berapa banyak orang yang like, banyak orang yang komen, nanti kita akan terbiasa untuk melihat polanya. Jadi konten seperti apa yang saat kita post itu banyak likes-nya, konten seperti apa yang mengundang banyak diskusi. Nah, nanti kita mulai akan belajar gitu ya, sedikit demi sedikit, oh konten kalau kita menggunakan bahasa yang sekian gitu ya, itu akan menarik perhatian lebih banyak gitu. Jadi kita akan mulai terbiasa melihat pola ya, pola efisiensi dari strategi marketing kita dimulai dari digital tools yang sederhana
yang gratis ya, bisa langsung diakses, baru nanti kalau sudah banyak belajar kita bisa move ke e-commerce seperti itu. Banyak tentang, digital tools gitu ya dari, untuk membuat pemasarannya, memanfaatkan, media sosialnya. Nah ini kan banyak nih ya, Agia ya. Nah kita harus Ya. pelajari semua atau kita bisa pilih sebenarnya dari awal kita mau fokus dulu di mana, memaksimalkan baru nanti kita bisa, pindah gitu untuk ke media sosial yang lebih besar? Ya, yang paling utama jadi prioritas adalah mungkin bisa dimulai dari Instagram dulu ya, gitu Instagram karena Instagram itu lebih visual ya secara konten. Jadi nanti kita bisa lihat dengan mudah konten visual seperti apa yang cocok gitu ya. Nanti kita mulai belajar membangun captionnya juga gitu karena di Instagram sendiri itu kita bisa dengan mudah melihat kayak contoh jumlah followers, jumlah audiens, kemudian likes, terus terus komen. Itu kita dengan mudah bisa mengkalkulasi. Jadi bentuknya itu angka yang kuantitatif. Jadi kita bisa mendapatkan feedback yang lebih relevan dan mudah kita cerna gitu ya. Oh iya, ini kita followernya sekian, tapi kok yang beli sedikit, berarti ada masalah di bagian engagement misalnya ya. Jadi kita mungkin perlu banyak konten atau memberikan promo yang lebih relevan. Nah dari situ barulah kita mulai terbiasa ya untuk bisa di platform yang mungkin lebih kompleks lagi, misal e-commerce gitu ya. Kan di e-commerce kita akan perlu banyak yang disiapkan juga gitu ya sebelum kita masuk e-commerce. Untuk memulai bisnis kan tentu tidak, langsung laku begitu ya, perlu ada Betul. waktu. Nah, ada juga mungkin konten-konten kita nih kurang dilirik oleh, calon konsumen. Nah, ini perlu evaluasi kan. Nah, berapa waktu yang tepat ketika kita mulai posting untuk evaluasi, memperbaiki nanti untuk next postingan berikutnya tuh waktunya gimana? Ya, untuk waktu sendiri cukup relatif ya, tapi sebetulnya mungkin biasanya kita udah harus bisa membedakan kalau sudah misalnya lebih dari 10 post misalnya ya. Karena kalau cuma 5 kali post, 6 kali post, mungkin belum kelihatan polanya ya. Tapi kalau misalnya kita sudah minimal 10 kali post atau bahkan sudah 2 bulan lah ya istilahnya. 2 bulan kita melihat marketnya, itu kita mulai bisa membaca sebetulnya segmen konsumen kita di mana sih gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kita tidak laku produknya, itu kita produknya yang jelek gitu ya, tidak, tapi bisa jadi kita di market yang tidak tepat gitu. Ternyata mungkin produk kita relevan untuk ibu rumah tangga gitu ya, tapi kita banyak berjualannya untuk misalnya eksekutif muda gitu ya, atau misalnya untuk mahasiswa. Tapi sebetulnya yang lebih banyak menarik perhatian saat di konten-konten kita itu segmen ibu rumah tangga. Nah dari situ kan kita bisa melihat ya bahwa oh mungkin bukan produk kita yang tidak tepat, tapi kita bermain di market yang tidak tepat seperti itu. Jadi evaluasi berkala ini penting dilakukan untuk bisa mengecek kembali market dan juga produk kita gitu ya, mix dan match-nya seperti Betul. apa. Nih beralih ke skrip atau narasi jualan, kalimat seperti apa sih yang bisa diutak-atik agar menarik perhatian orang? Ya, jadi salah satu elemen dari konten yang efektif itu adalah narasi kalimat yang baik ya, atau dari istilah mudahnya caption gitu. Jadi kuncinya adalah relevan. Jadi kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan target market. Contohnya misalnya kalau targetnya anak muda, intonasi dan pemilihan katanya lebih casual. Kemudian kita juga boleh pakai kata-kata slang gitu ya, kata-kata yang mungkin tidak baku. Kemudian kita juga bisa membuat kalimat-kalimat itu lebih menyentuh sisi emosional. Nah, kalau di psikologi, contohnya itu ada istilah scarcity atau kelangkaan. Contohnya kita bisa berikan tenggat waktu nih misalnya. Sampai kapan konsumen bisa mendapatkan produk spesial. Contohnya misalnya hanya 5 hari gitu ya. Sehingga memacu emosional konsumen untuk mengambil keputusan membeli lebih cepat gitu ya. Juga bisa memberikan FOMO juga. Jadi ini sebenarnya bagaimana konten-konten yang dengan narasi yang emosional itu sebenarnya akan membantu konsumen untuk memacu mereka mengambil keputusan lebih cepat. Karena kan atensi konsumen terbatas ya, terutama di online. Jadi kalau kita bisa memacu emosionalnya, itu bisa membuat mereka lebih engage lagi dengan konten kita. Mungkin termasuk juga dengan promo-promo ya, beli 2 gratis 1 Betul, atau free ongkir gitu ya. Wah, betul. nampaknya Free saya ongkir ya. korban juga nih dari, jualan online ya. Nampaknya itu cukup memacu untuk segera check out, segera membeli ya. Terima kasih Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini.